Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita malam ini. Kita percaya bahwa penyertaan dan kasih Tuhan selalu menjadi bagian kita. Sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kita, bahkan mungkin di tengah-tengah pergumulan, kelemahan, dan sakit kita, kasih Allah tidak berubah. Ia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, mari kita bersama-sama sehati di dalam doa pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang selalu setia menuntun, menyertai, dan memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Malam ini bersama dengan seluruh anak-anak kekasih Tuhan, baik selaku satu persekutuan di tempat ini maupun dari berbagai kehidupan di mana kami boleh bersama-sama dipersekutukan untuk sehati dalam doa. Kebenaran firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau tuntun dan kuatkan kami di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu ini melingkupi kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pada malam hari ini firman Tuhan kita baca dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan berkata, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelah air itu,
Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikecaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Tema renungan kita malam ini, ketika jalan buntu justru menjadi jalan keluar. Ketika jalan buntu justru menjadi jalan keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah menempuh sebuah perjalanan dan ternyata jalan yang kita lalui itu adalah jalan buntu, yang artinya kita tidak bisa meneruskan perjalanan kita. Kita terhalang oleh sesuatu di depan kita yang mungkin tidak mungkin kita tembus, sehingga mau tidak mau kita mencari alternatif untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, untuk dapat meneruskan perjalanan kita. Namun ketika istilah jalan buntu ini kita bawa dalam kehidupan kita, tentunya banyak hal yang bisa dianalogikan sebagai sebuah jalan buntu dalam kehidupan ini. Apakah itu kondisi ekonomi kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, yang sepertinya kita berhadapan dengan jalan buntu. Kita sulit untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar, bagaimana bisa menembus keadaan yang ada di depan kita, bagaimana bisa menyelesaikannya. Kita kehilangan pikiran, sehingga mau tidak mau kita mencari jalan lain yang mungkin itu yang terbaik bagi kita. Dan mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, jalan buntu itu adalah persoalan atau masalah yang dalam bentuk kelemahan-kelemahan kita. Kita telah berusaha dengan sedemikian kemampuan kita untuk mendapatkan pemulihan atau kesembuhan. Dan sampai saat ini, sepertinya kita tidak mendapatkan jalan keluarnya. Ini juga merupakan bentuk daripada jalan buntu dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tentunya menjadi penggambaran-penggambaran yang sepertinya kita menghadapi sebuah jalan buntu dalam kehidupan ini. Firman Tuhan malam ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, rumah perbudakan, yang akan berangkat menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, ternyata di tengah perjalanan itu mereka diperhadapkan jalan buntu. Kisah perjalanan bangsa Israel dalam pembacaan kita tadi memang memperhadapkan kepada keadaan atau situasi yang demikian. Dengan kata lain begini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka berusaha untuk terus berjalan dan berjalan, ternyata di depan mereka adalah hamparan laut Teberau yang begitu luas. Mereka mau kembali dan balik, namun ternyata di belakang mereka Firaun dan prajurit-prajuritnya justru sedang mengejar mereka. Ada orang mengistilahkan kisah ini sepertinya maju kena, mundur kena. Kita mau maju, tapi ternyata di depan kita ada hal yang menghalangi kita. Kita mau kembali, kita mau balik ke belakang, tapi ternyata juga kita menghadapi situasi yang sama, walaupun masalahnya berbeda. Ini merupakan jalan buntu yang diperhadapkan kepada bangsa Israel.
Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, satu hal yang juga bisa kita tarik dan renungkan bahwa perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir adalah di dalam tuntunan, kasih dan kekuatan atau kuasa yang daripada Tuhan. Perjalanan yang mereka lalui ini adalah atas petunjuk Tuhan. Peta perjalanan ini ditentukan oleh Tuhan, yang kemudian memerintahkan Musa untuk melalui perjalanan ini. Dan ternyata perjalanan yang ditentukan oleh Tuhan itu diperhadapkan kepada situasi bagaikan jalan buntu. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bagaimana keluh kesah bangsa Israel ketika diperhadapkan kepada situasi ini. Sehingga mereka berkata kepada Musa, apakah memang kami harus mati di sini? Apakah memang tidak ada di kuburan di Mesir sehingga kami harus berada dalam situasi ini? Namun Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa hari ini merupakan hari terakhir di mana kamu bisa melihat Firaun dan prajurit-prajuritnya. Dengan kata lain, di tengah-tengah situasi yang merupakan jalan buntu bagi bangsa Israel, bagi Musa, di hadapan Tuhan, jalan buntu bisa menjadi sebuah jalan keluar. Tidak ada yang tidak mungkin yang dilakukan oleh Tuhan ketika kuasanya dinyatakan kepada orang percaya. Dan ternyata itu terjadi. Bahwa Tuhan yang menentukan jalan ini, Tuhan yang memetakan perjalanan bangsa Israel, dan juga adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar dari setiap tantangan, dari setiap persoalan, bahkan jalan buntu sekalipun dapat dijadikan Tuhan sebagai jalan buntu, jalan keluar bagi bangsa Israel. Karena itu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan kemudian melalui tongkat itu Laut Teberau terbelah, dan bangsa Israel melalui jalan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita membaca akan firman ini, semakin kita mendapatkan begitu banyak hal yang bisa menjadi permenungan bagi kita sebagai orang percaya. Seperti dikatakan dalam awal renungan tadi, memang tidak bisa dipungkiri, selalu ada jalan buntu dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Namun sebagai orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menuntun kita, adalah Tuhan yang tidak mengenal yang namanya jalan buntu bagi kita sebagai orang yang percaya. Bahkan jalan buntu sekalipun bisa dijadikan jalan keluar untuk memperlihatkan kepada kita tentang begitu besarnya kasih Tuhan yang menuntun kita, yang memelihara kita, dan yang menebus kita. Karena itu apa yang harus ada pada diri kita sebagai orang yang percaya? Adalah tetap meyakini penyertaannya. Ketika kita meyakini penyertaan dan kuasa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, maka tentunya kita harus memasrahkan dan menyerahkan hidup dan kehidupan kita, bahkan apa yang menjadi jalan buntu dalam kehidupan kita. Karena seperti kata firman Tuhan, atau sebuah nats dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu dapat dijadikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai anak-anaknya. Apa yang menjadi jalan buntu kehidupan kita saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Mari kita nyatakan itu di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam penyerahan kita, bahwa memang kita tidak berdaya untuk menghadapi situasi dan keadaan yang merupakan jalan buntu kehidupan kita dalam berbagai wajah-wajah persoalan, situasi yang menekan kehidupan ini. Dan yakinlah, Ia pasti bertindak menurut waktu Tuhan. Dan itu pasti mendatangkan pembebasan. Itu pasti mendatangkan sukacita. Dan kalau kita meneruskan pembacaan kita tadi dalam pasal 15, bagaimana
nyanyian Musa dan Israel yang merupakan ungkapan sukacita dan syukur mereka di hadapan Tuhan atas pertolongan Tuhan yang dinyatakan baginya. Ini juga akan menjadi bahagian kita. Bahwa ketika waktu Tuhan itu dinyatakan, pertolongan dan pembebasannya, ada limpah sukacita dan syukur kita di hadapan Tuhan yang kita nyatakan baginya. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami, sebagai permenungan kami, sebagai anak-anak-Mu pada malam hari ini. Hal yang tidak bisa kami pungkiri dan sangkali bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak hal yang menjadi jalan buntu dalam kehidupan kami. Dengan kata lain, kadang kami tidak mampu bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi situasi yang menyesakkan, memilukan. Kadang kami tidak mampu mendapatkan jalan keluar atau solusi yang terbaik di tengah-tengah berbagai persoalan atau keadaan yang menekan hidup dan kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Firman-Mu pada malam hari ini memberi hikmat dan tuntunan bagi kami, Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, dituntun oleh kuasa kasih Tuhan, maka tentunya tidak ada jalan buntu dalam kehidupan ini. Ketika situasi dan keadaan-keadaan yang merupakan jalan buntu itu terjadi dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya Tuhan mau menyatakan rancangan-rancangan yang indah bagi kehidupan kami. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami senantiasa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua dalam hidup dan kehidupan pribadi, dalam hidup dan kehidupan rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Tentu ada harapan dan kerinduan, ada pergumulan-pergumulan, ada hal yang kami perjuangkan untuk yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tahu itu. Kami mohon ya Tuhan, penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus, hikmat dan kekuatan serta berkat-berkat-Mu dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Dan juga bagi yang lemah, yang sakit, yang dalam pemulihan, Tuhan anugerahkan iman dan pengharapan. Kami percaya pada waktu Tuhan, Tuhan pasti memulihkan mereka
Kami yakin bahwa di dalam situasi dan keadaan yang membuat kami bergumul, Tuhan ada memberikan kekuatan untuk semakin melihat kasih Tuhan yang begitu dalam bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Berkati saudara-saudara kami yang juga merindukan penolong yang sepadan. Juga bagi orang tua kami para lansia, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana atau musibah, Tuhan menyalakan penghiburan, pemeliharaan, dan kekuatan Tuhan bagi mereka semua. Bapa di sorga, berkati kami pada malam hari ini, juga dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakanlah kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur, dan memohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, yang boleh bersekutu pada malam hari ini. Kita mendapatkan hikmat kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menyatakan pujian dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu dan senantiasa menjadi bagian kita. Salam sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Shalom dan Bongi Melo.